sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di ibadah online GSJ City Park. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya bagi kita sekalian. Ibadah minggu ini merupakan ibadah Pentakosta. Kiranya Roh Kudus memperlengkapi kita sekalian untuk menjadi hamba-hambanya yang cakap dan rendah hati. Sebentar kita akan dilayani oleh tim CP Worshipper dan sharing firman Tuhan oleh Gembala Sidang GSJ City Park yaitu Pendeta Agus Setiawan. Mari persiapkan kehidupan saudara untuk memulai ibadah online saat ini. Pastikan hati saudara terbuka dan siap menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mau memuji Tuhan, menyembah Dia. Sama-sama kita katakan, kami yang telah ditebus oleh darah yang kudus. Puji yang bagi
Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian pagi hari ini. Hari ini kita memperingati ibadah Pentakosta. Saya harap Bapak Ibu sekalian tetap bersukacita di dalam Tuhan, di dalam mengikuti ibadah-ibadah. Dan sebentar kita akan mau masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Dan tepatnya di hari ini kami mengikuti ibadah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami terbuka hati kami dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya jikalau Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami akan membaharui hidup kami dan akan terus hidup kami terfokus kepada Tuhan. Terima kasih pagi hari ini dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Mari yang siap untuk diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, di masa pandemi corona ini mengakibatkan dunia berubah. Ya, dulu kalau rajin ke gereja namanya orang saleh. Sekarang orang ke gereja dianggap salah. Dunia sekarang sedang kacau seperti itu. Dulu iman yang harus kuat, sekarang imun yang harus jadi fokus. Ya, dunia sedang waspada. Dulu kalau orang bersin bilang puji Tuhan, teman saya katakan God bless you. Tetapi sekarang orang bersin dianggap sedang sakit dan membawa malapetaka. Dulu bersatu kita teguh, sekarang bersatu kita runtuh. Dulu ada tamu senang karena dianggap datang membawa berkat. Sekarang ada tamu dianggap membawa penyakit. Dulu kalau ketemu orang jabat tangan. Sekarang kalau ketemu orang malah angkat kaki. Ya, Bapak Ibu, dulu parfum yang kita bawa kemana-mana di dalam tas. Sekarang hand sanitizer yang dibawa kemana-mana di dalam tas. Dulu senyum yang dibagikan. Sekarang masker yang dibagikan ya. Dulu kata negatif tidak bagus. Sekarang kata positif yang tidak bagus ya. Dulu pulang membesuk orang tua membawa kebahagiaan. Sekarang membesuk orang tua disangka membawa penderitaan ya. Dulu cuci tangan untuk makan. Sekarang di mana-mana disuruh cuci tangan tetapi tidak dikasih makan ya. Dunia sudah berubah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada yang tidak berubah, ya, yaitu Tuhan tetap sama, tidak berubah. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Begitulah kasih Tuhan, tidak pernah berubah sampai sekarang. Bapak Ibu, puji Tuhan. Untuk pagi hari ini dalam ibadah Pentakosta, kita perlu menjaga jiwa tetap kuat, dengan cara roh kita terjaga kuat dan penuh semangat. Ya, Roma pasal 12 ayat 11 katakan seperti ini. Ya, menjadi tema teks kebenaran firman Tuhan pagi hari ini katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Pertanyaan buat kita pagi hari ini, bagaimana roh kita dapat menyala-nyala? Kata menyala-nyala dalam bahasa Inggris katakan fervent, yang artinya kuat, keras, membara, bersemangat, bergairah, berapi-api, menyala-nyala. Untuk itu, setidaknya ada dua cara agar roh kita tetap dan terus menyala-nyala dan berapi-api. Puji Tuhan. Pagi hari ini, yang pertama adalah agar roh kita tetap menyala-nyala. Yang pertama adalah kita perlu fokus kepada panggilan Tuhan. Fokus kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu, kita perlu harus mengingat siapakah kita di dunia ini sendiri. Ya, 1 Korintus pasal 10 ayat 26 berkata, bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Dan puji Tuhan, melalui karya penebusan Yesus di atas kayu salib bagi kita, sehingga hidup kita bisa berkata pagi hari ini, bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Filipi pasal 3 ayat 13 ayat sampai 14, Rasul Paulus berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya,
Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada tujuan yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Bapak Ibu, hidup ini kita perlu fokus. Fokus kepada apa? Bukan kepada materi, tetapi kepada panggilan Tuhan. Paulus mengarahkan diri kepada panggilan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Dan pagi hari ini dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sendiri, kita perlu mengetahui sikap murid-murid Yesus, di mana kita tahu bahwa mereka fokus kepada panggilan dan perintah Tuhan, di mana pada saat mereka menantikan janji Bapa, ya, mereka setia berada di dalam loteng Yerusalem. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 berkata begitu. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Sehingga mereka dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kita perlu fokus sebagai murid Yesus, sebagai murid Kristus. Dan untuk itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesehatian di dalam kehidupan kita. Ya, ketekunan dan kesehatian di dalam mengikut Tuhan. Dan kita juga perlu tahu bahwa ada hal-hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita ketika kita sedang memfokuskan diri kita kepada panggilan Tuhan. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih utama di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita kejar. Sekali lagi, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Bapak Ibu, saya harap kita dapat menangkap kebenaran firman Tuhan ini sendiri. Dan kita juga harus mengingat kepada karya Tuhan bagi kita. Apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu sendiri. Kita harus jaga itu. Dan kita harus konsisten sebagai murid Kristus. Bukannya kita salah menyalahkan. Tetapi kita tahu bahwa dunia itu tidak akan pernah menjanjikan sesuatu yang baik bagi kita sekalian. Dunia tidak dapat menjanjikan yang terbaik bagi kita. Kita perlu konsisten kepada panggilan Tuhan dan kita perlu komitmen di dalam menjalani panggilan itu sendiri. Dan Bapak Ibu, yang paling utama yang perlu kita ketahui adalah musuh terbesar di dalam diri kita, yaitu diri kita sendiri. Di dalam kita mengikuti panggilan Tuhan itu sendiri, biar kita dapat menyangkal diri kita dan menyalibkan diri kita setiap hari di dalam panggilan Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan itu sendiri. Dan kita perlu tahu bahwa musuh di dalam dunia ini adalah penghulu di udara. Penghulu di udara. Maka itu kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah dalam kita memfokuskan diri kita kepada panggilan Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan yang 17. Di mana di situ dikatakan bahwa kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah. Di mana kita tahu bahwa musuh kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegas, berikat pinggangkanlah kebenaran, berbaju sirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan mendapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, mari roh kita biarlah terus tetap dan terjaga untuk kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Fokus bagaimana caranya? Yaitu fokus kepada panggilan Tuhan.
Yang kedua adalah kita membutuhkan Roh Kudus. Sebab kita tahu bahwa peran Roh Kudus dalam hidup kita sangat penting. Ya. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat penting. Ya. Yaitu Roh Kudus menolong orang percaya. Roh Kudus menghibur, mengajar, mengingatkan, menghibur, menginsafkan, memimpin ke dalam kebenaran, memuliakan Yesus itu sendiri, bersaksi bahwa kita adalah anak Bapa, mencurahkan kasih Allah ke dalam hati kita, menolong kita untuk berdoa, mementeraikan orang-orang percaya, memberikan karunia-karunia rohani, dan yang terakhir adalah menumbuhkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat penting. Kita dapat melihat kehidupan dan pelayanan para murid Kristus atau para rasul yang tidak kenal lelah dan takut. Bahkan sebaliknya, tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyertai hidup mereka dan pelayanan mereka. Rasul Paulus, ya, kita tahu bahwa kehidupan Rasul Paulus itu sendiri, bahwa ketika dia mengikut Tuhan dan sebelumnya dia diubahkan oleh Tuhan dalam peristiwa perjalanan dia ke Damsyik, kita tahu bahwa dia adalah seorang yang bukan pengikut Kristus, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik, hidupnya diubahkan. Dan kita tahu bahwa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia memiliki slogan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, katakan, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Dan separuh kitab di dalam perjanjian baru adalah tulisan-tulisan daripada Rasul Paulus. Dan kita tahu tidak hanya itu saja. Salah satu rasul yang cukup sangat fenomenal di dalam murid-murid Yesus, yaitu Rasul Petrus. Ya, kita tahu bagaimana kehidupan Petrus dipakai ketika Roh Kudus turun atas mereka. Di dalam kitab Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Ada kisah di mana kehidupan Rasul Petrus dipakai Tuhan. Ya, Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan Rasul Petrus, dan ketika di dekat pintu gerbang Bait Allah, peristiwa ini sendiri yang bernama Gerbang Indah itu sendiri, melihat seorang laki-laki lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung setiap kali oleh orang lain dan meminta sedekah kepada orang yang akan memasuk ke Bait Allah itu sendiri. Ketika orang itu menatap kepada Petrus dan Yohanes masuk ke gerbang itu, ia meminta sedekah kepada Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan pribadi Petrus yang hebat, tetapi Roh Kuduslah yang hebat, yang memenuhi kehidupan Petrus, memakai kehidupan Petrus. Untuk itu pagi hari ini sekali lagi kita sangat membutuhkan Roh Kudus agar roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Caranya, bagaimana kita menerima Roh Kudus? Yang perlu saudara lakukan adalah, mari, yang pertama kita datang pada Yesus. Matius pasal 3 ayat 11 berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ini adalah statement daripada Yohanes Pembaptis. Mari, untuk kita dapat menerima Roh Kudus, mari, ini yang perlu kita lakukan, yaitu datang kepada Yesus. Yang kedua, bagaimana kita
dapat menerima Roh Kudus. Karena kita butuh Roh Kudus. Itu yang kedua, kita minta kepadanya. Lukas pasal 11 ayat 13 berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita datang kepadanya dan minta kepadanya. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kepada kita. Yang ketiga adalah terima dengan iman. Galatia pasal 3 ayat 14 katakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terimalah dengan iman. Yang keempat adalah kita harus bertindak dengan iman. Yakobus pasal 2 ayat 17 katakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ketika murid-murid Yesus diberikan perintah oleh Yesus untuk diam di laut Yerusalem, dan mereka melakukan itu, mereka bertindak, mereka melakukan perintah daripada Yesus. Dan pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kuasa daripada Roh Kudus menyertai kehidupan murid-murid. Mereka menyebar dan kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan. Kuncinya adalah kita harus buka hati kita. Izinkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup saudara pada pagi hari ini. Ialah sebagai penutup buat kita sekalian. Biarlah sebentar saudara, buat kita sekalian, kita akan memasuki masa new normal, di mana kita sudah memulai beraktivitas kembali. Tapi kita tahu dengan batasan-batasan yang akan diatur oleh pemerintah, yang telah diatur oleh pemerintah. Dan saya harap untuk kita sekalian tetap taat mengikutinya. Tetapi kita tahu, kita bukan dengan kuat dan gagah kita bisa melalui masa-masa pandemi ini. Tetapi karena Rohku, kata Tuhan, Sakaria pasal 4 ayat 6, kita dapat melaluinya bersama. Maka kita tahu, kita butuh Roh Kudus pagi hari ini. Jikalau Bapak Ibu mengalami yang namanya ketakutan di dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu masih mengandalkan kekuatanmu sendiri. Pagi hari ini, izinkan Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya Roh Kudus memberikan kekuatan dan semangat untuk roh kita terus menyala-nyala dengan tujuan untuk kita dipakai melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami sangat berterima kasih di momen Pentakosta ini sendiri ya Tuhan. Biar roh kami terus menyala-nyala dan melayani Tuhan ya Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak hanya sekedar mengejar materi belaka, tetapi ada tujuan yang mulia yang Tuhan mau pakai kehidupan kami. Kami buka hati pagi hari ini Tuhan. Jikalau Bapak Ibu sekalian pagi hari di rumah mereka masing-masing yang membuka diri untuk hidupnya dipakai oleh Tuhan. Bapak hamba berdoa pagi hari ini, kiranya Engkau memakai kehidupan mereka. Dan hamba berdoa, biar Roh Kudus turun atas mereka, memperlengkapi mereka. Dan sehingga kami percaya, kuasa Tuhan, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang heran itu terjadi dalam kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Apabila di antara mereka membutuhkan, memerlukan Engkau hadir dan mengubahkan hidup mereka. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, Kau hadir di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengubah hidup mereka dan mereka boleh Tuhan diubahkan dan mengikut Tuhan. Terima kasih pagi hari ini ya Tuhan, terus bekerja dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa. Kami tahu Tuhan bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi kata Rohku, karena Roh-Mu, kata Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, hamba sudah berhenti berbicara melalui kebenaran firman-Mu.
biarlah Engkau terus berbicara bagi kami sekalian dan menemukan rencana-rencana yang Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami ketika kami mengikuti panggilan-Mu dan kami fokus kepada panggilan-Mu dan Roh Kudus menyertai kami dan kami menjadi murid-murid Tuhan yang paling berbahagia di dunia ini mengikuti jalan Tuhan dan rencana Tuhan yang indah atas kami. Terima kasih dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dan sebentar kita akan menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian itu, kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih buat pelindungan Tuhan, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan itulah berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati kami. Oh, haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Haleluya. Dan sama-sama katakan, kiranya, haleluya, kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, haleluya, daripada malapetaka. Sama-sama katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Kesakitan tidak menimpa aku. Oh, sekali lagi sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami dan daripada malapetaka, oh, sehingga kesakitan tidak menimpa kami, kesakitan tidak menimpa aku. Oh, haleluya. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, sama-sama katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini, Kau sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Terus Kau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Terus Kau memberkati di hari kami menyambut Pentakosta ini sendiri. Terus Tuhan, kami terus biarlah hidup di dalam gerakan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja bagi kami sekalian, sehingga Engkau akan terus memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah mengikuti ibadah online pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua di rumah kami masing-masing. Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terus berikan hikmat buat Bapak Jokowi bersama dengan tim yang ada Tuhan. Terus Tuhan Kau memberkati mereka, berikan kesatuan hati bagi mereka
sehingga bangsa kami dapat melalui setiap permasalahan yang ada di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan kami tidak akan pernah mampu, dan tanpa campur tangan Tuhan kami tidak akan pernah bisa Tuhan. Kami percaya hanya kekuatan daripada Roh Kudus-Mu saja yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk para dokter dan tim medis yang ada, terus Tuhan, Engkau yang menjagai mereka, memberikan perlindungan bagi mereka Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, pakai ilmuwan untuk dapat menemukan antivirus untuk COVID-19 ini sendiri ya Tuhan. Sehingga kami percaya ada vaksin yang ditemukan sehingga dapat kami bangsa ini dan seluruh dunia dapat kembali normal ya Bapak. Tuhan tolong Kau memberi yang terbaik. Dan sebentar kami akan menutup ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat pada pagi hari ini. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan-awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah ulang tahun gereja di tanggal 7 Juni tahun 2020. Nantikan sesuatu yang istimewa di ibadah ulang tahun gereja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih dan mari terus dukung dalam doa buat para pelayan yang telah terlibat dalam ibadah online minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Serta dukung channel YouTube GSJ City Park dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ibadah ini kepada rekan-rekan kita sekalian. Jangan lewatkan ibadah HUT GSJ City Park via online pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 yang akan dilayani oleh tim Soto Worshiper serta sharing kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Gembala Sidang GSJ City Park, Pendeta Agus Setiawan. Bagi saudara-saudari yang hendak memberi persembahan kepada Tuhan, dapat memberikannya melalui rekening gereja di akhir segmen ini. Mari terus dukung untuk bangsa kita, kota yang kita kasihi, serta gereja Tuhan, agar Tuhan melawat dan menyertai. Terus jaga kondisi dan kesehatan kita, ikuti segala himbauan setiap pemerintah dengan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.